Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan. Saya dosen dari Prodi PGSD FKIP Universitas Mataram. Saya juga merupakan salah satu peserta yang sedang mengikuti Serdos Smart tahun 2023. Kali ini saya akan mendeskripsikan terkait dengan profil pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, selama berkarir menjadi dosen, ada 6 mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu Pendidikan Keterampilan Bahasa Indonesia di SD, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di SD, Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD, Sastra Anak, Penulisan Karya Ilmiah, dan juga Pembelajaran Tematik. Nah, dari 6 mata kuliah yang saya ampu, itu semuanya linear dengan basis pendidikan saya di S1 maupun di S2. Di S1 saya mengambil prodi PGSD di Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2015, dan juga S2-nya mengambil Magister Pendidikan Dasar, lulus tahun 2017, dan sama mengambil di Universitas Negeri Malang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Bobot mata kuliah ini sendiri sebesar 3 SKS. Untuk kode mata kuliahnya 411325. Nah, rumpun mata kuliah yang saya ampu ini masuk pada mata kuliah keahlian berkarya. Ini ditempuh oleh mahasiswa semester 3 di Prodi PGSD FKIP Universitas Mataram. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang harus diselesaikan mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, yaitu yang pertama, melalui serangkaian kuliah daring dan tatap muka, penugasan dan diskusi mahasiswa semester 3 PGSD FKIP Universitas Mataram diharapkan mampu CPMK pertama menelaah hakikat, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia serta teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak dengan baik. Yang kedua, diharapkan mampu menganalisis konsep fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, wacana, ragam teks, satuan bahasa pembentuk teks, serta aplikasinya dalam pembelajaran di SD dengan baik. Lalu yang ketiga, menelaah konsep keterampilan berbahasa meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis, konsep kesalahan berbahasa siswa SD, serta aplikasinya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD dengan baik. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu menelaah materi bahasa Indonesia dalam kurikulum yang berlaku di SD dengan baik. Nah, guna mendukungnya, mata kuliah ini dideskripsikan sebagai berikut. Mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD ini akan membahas tentang hakikat, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia, teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak, konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, wacana, dan teks bahasa Indonesia, serta konsep keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis di SD. Nah, perkuliahan ini dilakukan dengan metode tatap muka maupun tatap maya, diskusi dan penugasan. Melalui kegiatan perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar materi bahasa dan sastra Indonesia di SD serta mengaplikasikannya dalam pembelajaran di SD sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan, nah, model yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu model cooperative learning, di mana memang mahasiswa setiap minggunya itu melaksanakan diskusi secara berkelompok. Jadi setiap kelompok nanti menerima satu kajian materi secara khusus dan mereka mempresentasikan secara bergiliran. Nah, metode yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu diskusi, presentasi, serta penugasan. Bentuk pembelajarannya yaitu bauran, yaitu kepaduan antara daring dan luring. Jadi bisa pertemuan tatap muka dan diselingi dengan pertemuan maya di beberapa pertemuan. Nah, untuk penilaiannya dilakukan dengan melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan produk. Sikap diperoleh dari penilaian sikap mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, baik dalam kegiatan perkuliahan biasa maupun saat berkelompok dan lain sebagainya. Untuk pengetahuan dilihat dari tugas-tugas mahasiswa, sedangkan untuk produknya adalah penilaian makalah mahasiswa yang dihasilkan dan juga kegiatan diskusinya. Nah, kriteria penilaian sendiri saya mencanangkan 5 poin penilaian. Yang pertama, keaktifan dan sikap itu memperoleh 15%, lalu penugasan ini bobotnya 20%, lalu UTS bobotnya sebesar 25%,
UAS 30%, dan juga saya menghargai kehadiran. Karena memang kehadiran menjadi salah satu indikator bahwa mahasiswa memang mengikuti perkuliahan secara penuh. Nah, bahan kajian yang dibahas dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 10 berdasarkan CPMK tadi yang sudah dijabarkan, yaitu yang pertama tentang hakikat, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia, teori pemorelan dan perkembangan bahasa anak, konsep fonologi bahasa Indonesia, konsep morfologi bahasa Indonesia, konsep sintaksis bahasa Indonesia, konsep semantik, dan konsep wacana, ragam teks, dan satuan bahasa pembentuk teks bahasa Indonesia. Lalu kemudian membahas tentang konsep keterampilan berbahasa yang menyangkut keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis di SD. Lalu ada analisis kesalahan berbahasa siswa SD, dan yang ke-10 adalah materi bahasa Indonesia dalam kurikulum yang berlaku di SD. Nah, mahasiswa mengkaji semuanya dalam 16 kali pertemuan secara daring maupun luring, yang kemudian nanti akan menentukan apakah mahasiswa itu lulus atau tidak. Nah, referensi yang saya gunakan, referensi utamanya adalah modul kajian bahasa Indonesia di SD yang diterbitkan oleh PJJ Dirjen Dikti Kementerian Kebudayaan yang disusun oleh Faisal dan kawan-kawan tahun 2010. Lalu penunjangnya ada salah satu modul yang saya kembangkan di tahun 2018 beserta teman-teman. Judulnya modul pembelajaran menulis esai. Nah, ini diterapkan pada materi keterampilan menulis. Lalu buku penunjang lain yang digunakan yaitu buku-buku yang relevan serta artikel-artikel ilmiah yang menunjang. Kontrak belajarnya ada 7. Yang pertama terkait dengan kedisiplinan, mahasiswa harus hadir minimal 70%, jadi persensinya maksimal 3 kali kosong. Apabila mahasiswa sudah absen selama 3 kali berturut-turut atau 3 kali, nah keempatnya mahasiswa dipersilakan untuk tidak melanjutkan, karena memang menurut peraturan akademik apabila lebih dari 3 kali mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS. Yang kedua, batas keterlambatan masuk yaitu 15 menit setiap pertemuan, berlaku untuk dosen maupun mahasiswa. Jadi mahasiswa setelah 15 menit itu tetap saya perkenankan untuk masuk, tapi tidak berhak untuk berinteraksi dengan teman-temannya selama perkuliahan. Jadi dia hanya hadir mendengarkan materi tanpa boleh bertanya maupun menjawab pertanyaan, dan juga presensi. Kedisiplinan terkait tugas ada tenggat waktu, orisinilitas, dan kejujuran, karena memang kita di perguruan tinggi sangat menekankan ketelitian, orisinal, dan kejujuran. Lalu pakaian, sikap, kata-kata itu harus rapi, sopan, baik kepada dosen maupun ke sesama mahasiswa, dan juga saling menghargai dan menghormati. Itu terkait dengan kontrak belajar di mata kuliah saya. Berikut saya tampilkan untuk RPS yang sudah saya susun. RPS ini dilengkapi juga dengan RTM, yaitu gambaran tugas yang akan dikerjakan mahasiswa, sehingga sebelum melaksanakan kuliah, mahasiswa telah mengetahui apa yang akan dikerjakan dan apa yang harus disiapkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu video ketika saya mengajar di kelas secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali adik-adik pagi ini kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita masuk di pertemuan kedua, sesuai dengan kontrak yang Pak Heri sampaikan minggu lalu, bahwa kita di minggu kedua ini masih ranah saya atau saya yang menyampaikan materinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas beberapa terkait konsep-konsep dasar bahasa, mulai dari hakikat, fungsi, dan juga ragamnya. Tujuannya adalah agar adik-adik nanti mengajar itu paham apa sih bahasa, bagaimana nanti penerapannya. Gitu. Namun sebelum lebih jauh kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Silahkan kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
berdoa tidak dibatasi. Mungkin adik-adik sudah sering observasi di SD ya, di mata kuliah yang lain di semester sebelumnya, mungkin juga kita sama-sama tahu, meskipun bahasa Indonesia itu dikatakan penting, dikatakan salah satu muatan yang utama, tapi kan di SD kita seringkali masih menemui guru-guru yang menggunakan bahasa daerah. Itu juga dilematis sebenarnya, karena itu nanti yang salah satunya akan kita bahas di hari ini. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas hakikat, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Ya, itu gambaran materi kita hari ini. Yang pertama terkait dengan pengertian. Jadi bahasa itu adalah ujaran ya. Jadi ujaran itu berarti bunyi yang berasal dari alat ucap manusia. Nah, Prof. Santoso menyatakan bahwa ujaranlah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Nah, yang selanjutnya dengan ujaran ini manusia itu mengungkapkan hal-hal yang nyata atau tidak, yang berwujud maupun yang kasat mata, situasi, kondisi lampau, kini maupun yang akan datang. Itu terkait pengertian bahasa. Nah, Geraf menyatakan bahwa ada dua pengertian dalam memaknai ujaran itu sebagai bahasa, atau bahasa itu bisa meliputi dua bidang. Yang pertama bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Nah, bunyi inilah yang keluar lalu nanti menghasilkan getaran yang bersifat fisik dan merangsang pendengaran orang yang lawan bicara kita. Yang kedua, arti atau makna. Jadi ujaran yang dikatakan bahasa itu memiliki arti atau makna, baik yang tersirat maupun yang secara langsung seperti itu. Nah, namun ada yang perlu ditekankan adik-adik, tidak semua bunyi atau ujaran itu adalah bahasa. Ujaran yang dikatakan bahasa itu apabila mengandung makna dan juga disepakati oleh minimal dua orang atau lebih. Jadi kalau kita ngomong rojos ataupun mengeluarkan suara apapun, kalau orang lain tidak paham, itu tidak bahasa. Kalau bahasa kalbu Pak atau bahasa hati, nah itu bukan masuk ranah bahasan kita ya, apalagi bahasa hewan, kecuali bahasa isyarat. Kalau bahasa isyarat itu adalah bentuk lain konversi dari bahasa umum, yang dari bahasa lisan maupun tulis, yang digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang memiliki kelebihan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa itu merupakan bunyi yang merupakan sistem lambang bunyi, apa dikatakan lambang, nanti akan kita bahas di selanjutnya, yang bersifat arbitrer, mana suka itu apa lagi, ya, bermakna konvensional. Aduh, konvensional itu bersifat umum, apa ya konvensional, lalu produktif, universal, unik, bervariasi dan dinamis, digunakan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, itu bahasa. Maknanya apa sih Pak satu-satu? Nah, kita masuk di sifat-sifat bahasa. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa bahasa itu maknanya sistematik. Ya, kalau misalkan saya katakan Alfandi rambut potong sekarang, susah enggak dipahami? Saya ngucapin aja susah loh, gitu ya. Alfandi rambut potong sekarang, kecuali saya katakan Alfandi tolong dipotong rambutnya sekarang, itu terstruktur. Kalau kita ngomongnya terbolak-balik, katanya dibolak-balik, tentu orang akan sulit memahami. Jadi karena bahasa itu sistematik, artinya ada urutan-urutan tertentu atau sistemnya yang harus kita ikuti, tidak asal gitu. Yang kedua, berwujud lambang. Kenapa dikatakan berwujud lambang? Karena bahasa itu melambangkan sesuatu. Jadi bahasa itu melambangkan apa yang ingin kita komunikasikan, apa yang ingin kita sampaikan. Ya tadi misalkan kipas. Saya mengatakan kipas berarti benda yang kita sebut kipas itulah yang dilambangkan dengan bahasanya. Gitu. Yang ketiga berupa bunyi. Ya tadi sudah kita sampaikan, bentuk dasar bunyi, bahasa itu awalnya adalah bunyi. Jadi di masa prasejarah itu kan tidak ditemukan bukti karena memang diasumsikan bahasa pertama manusia itu adalah berupa bunyi. Bahasa tulis itu adalah bahasa pengembangannya. Yang ketiga, mana suka atau arbitrer. Ya, kenapa kursi disebut kursi? Kenapa apa namanya ini disebut mouse?
kenapa yang saya pakai di telinga ini disebut headset atau earphone, ya itu karena kesepakatan. Jadi tidak ada spesifikasi tertentu untuk membuat atau menyatakan sesuatu. Batu itu disebut batu kenapa? Ya karena kesepakatan. Arbiter mana suka. Jadi tidak ada kriteria kenapa kata ini terbentuk harus seperti apa dan lain sebagainya. Itu namanya arbiter atau mana suka. Lalu yang selanjutnya bahasa itu bermakna. Nah, berarti bahasa itu harus bermakna. Bersifat konvensional artinya disepakati oleh minimal 2 orang atau kelompok tertentu. Ya, artinya bahasa itu harus ada kesepakatan ada orang lain yang paham lah disebut bahasa. Lalu bersifat unik karena memang setiap kelompok manusia itu memiliki bahasa-bahasanya sendiri. Lalu bersifat universal karena menyeluruh, lalu produktif. Dari 26 alfabet, adik-adik tidak bisa menghitung jumlah kata yang dibentuk itu berapa. A, B, C, D, E, F, G, tapi berapa juta, berapa miliar kata yang dibentuk dari sana. Makanya disebut produktif. Bervariasi karena memiliki banyak sekali variasi, mirip dengan yang unik tadi. Jadi variasi bahasa itu bisa tergantung daerah dan lain sebagainya. Dan juga bersifat dinamis. Arti dari tahun ke tahun itu misalkan ada penambahan bahasa itu akan diakomodir selama itu bersifat positif, bukan yang destruktif, artinya merusak ini konteks bahasa itu sendiri, gitu ya. Jadi ini tadi sifat-sifat bahasa, kurang lebih ada 10 sifat bahasa, nanti adik-adik harus memahami itu. Nah, lalu ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa terkait dengan apa sih gunanya bahasa itu. Fungsi bahasa itu salah satunya adalah untuk berkomunikasi. Nah, fungsi informasi, ada yang mau menyampaikan pendapat apa yang dimaksud dengan fungsi informasi? Saya Bapak, Oh ya, silahkan Lina. bahasa bisa digunakan sebagai fungsi informasi, maksudnya sebagai penyampai pesan, begitu Bapak, atau informasi dari seorang atau dari suatu hal. Oke, siap. Jadi intinya menyampaikan sesuatu dari kita ataupun kita mencari dari orang lain. Ya, itu kan tujuannya komunikasi informasi. Misalkan Deski, hari ini Deski sedang sakit. Nah, Deski chat ke saya, Bapak mohon izin saya sedang sakit, saya tidak bisa masuk. Nah, itu kan menginformasikan, menjelaskan apa yang sedang kita alami, mengabarkan kepada orang lain. Namanya fungsi informasi, memberikan informasi kepada orang lain. Jadi berbagi informasi, menyampaikan apa yang kita tahu ke orang lain atau mengklarifikasi. Lalu ada fungsi ekspresi diri. Fungsi ekspresi diri itu berarti kita ingin menyatakan, oh ini loh saya, mengekspresikan diri. Misalkan ya, ini sebagai contoh ya, ini adik-adik jangan tersinggung karena memang sudah usianya. Jadi misalkan Avandi naksir kepada Ida misalkan. Nah, ingin mengekspresikan dirinya. Jadi misalkan Alfandi ingin menyampaikan, dan sebenarnya saya dari semester 1 nih, ini kan sudah semester 3. Dia menyampaikan, Ida, saya punya perasaan ke Ida, ini misalkan apalah gitu bahasanya. Nah, itu contoh mengekspresikan diri yang perlu kita hargai selama konteksnya dalam hal yang positif. Yang ketiga ada fungsi adaptasi dan integrasi. Fungsi adaptasi dan integrasi itu yang selalu saya sampaikan adalah saya dan teman-teman dari Sumbawa dan juga Biman. Kenapa saya akan sampaikan seperti itu? Karena posisinya UNRAM itu kan di Lombok. Jadi kulturnya kan kultur kental, memang kulturnya budayanya Lombok. Nah, bahasa ini kami gunakan, saya dan juga Ida, lalu Deski yang dari Sumbawa dan teman-teman yang lain yang dari luar Lombok menggunakan bahasa itu untuk berlatih. Nah, itu contoh salah satu adaptasi. Jadi saya berusaha mengenal bagaimana kulturnya Sasak, bagaimana saya berintegrasi, menyatu dengan lokal gitu, itu melalui bahasa. Lalu yang terakhir fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui bahasa-bahasa media dan lain sebagainya digunakan untuk mengontrol sosial. Nah, lanjut di ragam bahasa, ragamnya itu ada beberapa, jadi ada ragam ilmiah dan juga ragam populer. Ragam ilmiah itu nanti kalau adik-adik di semester 8 akan sangat berguna. Ya, ini ada di mata kuliah semester 1. Di bahasa Indonesia di semester 1 itu yang dibahas adalah tentang bahasa Indonesia keilmuan.
Jadi bagaimana Lina ketika membuat makalah, ketika Lina berkomunikasi dengan dosen, ketika Alfi berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, bagaimana menyampaikan bahasa yang santun, itu dipelajari di mata kuliah semester 1. Dan itu contoh dari bahasa ilmiah. Yang kedua, ragam populer. Populer ini ya bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Populer juga bisa jadi bahasa-bahasa umum dari bahasa-bahasa koran, bahasa-bahasa majalah umum yang orang secara umum bisa memahami. Kalau ilmiah kan contohnya Rahmat nanti skripsinya ngambil tentang IPA. Nah, Rahmat ingin mengembangkan media. Nah, di salah satu bahasanya itu membahas tentang nama ilmiah, ya Oriza Zativa. Ya, itu memang di bahasa ilmiah oke, karena memang bahasan skripsi untuk mengajarkan ke anak. Tapi ketika Azhari pergi ke Selong, ke pasar, terus tiba-tiba menyatakan, Bi, Ambure, yang mau membeli ini Oriza Zativa 1 kilo. Ya, orang kan akan bingung. Hah? Oriza Zativa 1 kilo apa, Dek? Bibi tidak paham. Ya karena memang konteksnya bukan pada tempatnya. Azhari menyatakan Oriza Sativa sekilo. Ya, maksudnya beli beras itu loh sekilo. Oriza Sativa kan nama latinnya padi. Kalau kita mengatakan beli Oriza Sativa sekilo kan beli beras. Tapi kalau tempatnya tidak pas, orang juga, hah? Oriza Sativa, apa ya maksudnya ya? Ini di pasar deh, saya tidak paham gitu misalkan. Itu contohnya. Lalu ada ragam bahasa Indonesia itu dilihat dari ragam lisan dan juga ragam tulisan. Nah, ini dua jenis bahasa yang juga sering kita gunakan konteksnya. Lisan itu yang saya sekarang gunakan, tulisan itu yang sedang adik-adik lakukan, mencatat apa yang saya sampaikan. Jadi bahasa ragam lisan itu berarti Alfi ingin berkomunikasi melalui lisannya, melalui ujarannya. Ya, sedangkan Bim Bim ingin, karena Bim Bim merasa tidak pede dengan mengutarakan dengan mengucapkan, berarti Bim Bim menulis surat. Nah, itu berarti Bim Bim menyampaikan bahasanya, apa yang dirasakannya melalui tulisan. Itu dua-duanya saling berkaitan. Nah, ada dua perbedaan yang sangat mencolok dari jenis ragam bahasa yang ini. Kalau tadi kan hanya populer dan juga ilmiah. Kalau ilmiah jelas bedanya spesifik karena memang digunakan di lingkup keilmuan tertentu. Nah, kalau lisan dan tulisan ini lumayan berbeda adik-adik dari segi suasana peristiwanya. Jadi misalkan Nazir ingin bercerita, oh iya saya kemarin ikut magang di SD ini, yang saya rasakan seperti ini. Suasananya akan berbeda ketika nanti Alfandi mendengarkan langsung Nazir cerita dengan ketika Alfandi membaca tulisan dari Nazir. Karena setiap orang kan gayanya berbeda-beda. Ada yang memang mudah membaca tulisan, ada orang yang mudah dengan mendengarkan. Gitu. Oke, dari segi ragam. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ragam bahasa? Belum ada? Oke, semoga bisa dipahami. Ya. Nah, yang terakhir ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini juga penting sekali. Selain nanti ketika menjadi guru, ataupun adik-adik secara pribadi, secara perorangan, dalam penggunaan bahasa Indonesia itu harus yang baik dan benar. Apa yang disebut bahasa Indonesia yang baik? Bahasa Indonesia yang baik adalah sesuai dengan tempat, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Ya, seperti tadi yang saya contohkan, bahasa Indonesia yang baik. Ya, jangan menggunakan bahasa Oriza Zativa di pasar, tapi juga jangan membawa bahasa pasar di artikel ilmiah atau skripsi kita. Jadi bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa yang tepat sasaran. Tepat sasaran dalam arti pilihan bahasanya sesuai dengan tempatnya. Kita harus paham situasi juga. Nah, siapa lawan bicara kita? Apakah orang yang lebih tua ataukah dengan siswa kita? Gitu ya, itu terkait dengan bahasa Indonesia yang baik. Penekanannya bahasa Indonesia yang baik tidak selalu baku. Bukan berarti Anda, beliau, tidak selalu. Tergantung konteksnya. Kalau bahasa Indonesia yang benar baru baku. Jadi bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang lengkap, tidak menggunakan lo gue, tidak menggunakan bahasa slang. Jadi keduanya digabung menjadi
kita harus tahu kapan, di mana, dengan siapa, saatnya menggunakan bahasa baku atau bahasa biasa, atau dengan konteks yang lain. Oke, mungkin ada yang ditanyakan adik-adik terkait dengan materi kita hari ini. Ya, jadi apa namanya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut di modul ini. Adik-adik sudah saya beri linknya kemarin, silahkan nanti diakses. Baik, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami? Oh iya, silakan. Lagi, Pak, sedikit. Oh iya, silakan Rahman. Baik, Pak, terima kasih. Tadi dalam penjelasan materi yang disampaikan oleh Bapak sendiri terkait dengan macam, kan tadi ada beberapa macam ragam bahasa, yang pertama ada ilmiah, populer, ada lisan dan tulisan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua ragam ini mungkin memiliki peraturan atau tata cara tulis yang berbeda-beda atau bagaimana, Pak? Terima kasih mungkin. Oke, baik, pertanyaan yang cukup kritis. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oh, belum ada. Mungkin ada yang ingin membantu saya terkait dengan pertanyaan Rahmat. Apakah ada teknis-teknis tertentu atau syarat-syarat tertentu dalam ragam bahasa? Belum ada? Oke, baik. Jadi terkait ragam bahasa, ya pertanyaan yang cukup kritis. Jadi tadi ada ragam bahasa populer, ada ragam bahasa ilmiah, lalu lisan tulisan. Tentunya ada spesifikasi atau standar-standar tertentu yang harus kita terapkan adik-adik. Ya, nanti adik-adik akan memahami di mata kuliah penulisan artikel, penulisan karya ilmiah, lalu di metodologi, lalu di berbagai mata kuliah yang lain, itu tentunya akan menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Ya, misalkan dalam hal bahasa tulis populer, kita gabungkan dua ragam itu. Nah, tentunya ketika menulis artikel ilmiah, ada kaidah-kaidah tertentu yang tadi misalkan tidak boleh ada bahasa keakuan. Jadi Ida tidak boleh menyatakan oleh karena itu Ida ingin meneliti. Nah, tidak ada tulisan nama di sana ataupun mengakukan. Jadi misalkan dalam latar belakang makalah ataupun artikel itu tidak boleh kita menyatakan bahwa oh ya, karena alasan ini peneliti akan. Nah, itu tidak boleh. Jadi lebih ditekankan ke misalkan berdasarkan pemaparan di atas, oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilaksanakan. Ya, seperti itu. Terus tidak boleh menggunakan bahasa slang, dalam arti memang bahasa yang baku, bahasa yang memang benar-benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau EYD. Jadi itu batasan-batasannya. Ya, semoga bisa dipahami, Rahmat. Mungkin ada tanggapan atau seperti apa, Rahmat? Pak, terima kasih. Mungkin sudah bisa dipahami untuk penjelasan. Gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, adik-adik? Tidak ada? Oke, baik. Jadi itu ya, yang saya tekankan adalah adik-adik harus benar-benar memahami mulai dari fungsi apa itu hakikat bahasa, lalu fungsinya, lalu ragamnya, lalu bagaimana ya bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga nanti adik-adik bisa menempatkan diri. Itu nggih. Jadi itu hal-hal penting yang kita pelajari pada hari ini. Nanti untuk selanjutnya kelompok 1 minggu depan kita sudah mulai presentasi, nanti makalahnya disiapkan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya, semoga dilancarkan, semoga diberi selalu kesehatan. Sampai berjumpa di minggu depan dengan bahasan teori perkembangan dan pemrograman bahasa anak. Itu. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.